ujiannya, apakah engkau setia? Hal yang ketiga, ujiannya adalah apakah engkau rajin? Sekali lagi ya, saya utarakan ini supaya semua orang-orang menyadari Tuhan itu memberikan kepada kita satu pilihan, satu covenant, satu ikat janji. Seharusnya membuat kita itu bekerja lebih keras bagi Kristus. Kita tidak bisa main-main saja, duduk mendengarkan khotbah saja lalu kemudian pulang. Kita mesti berjuang bersama-sama untuk kerajaan Allah. Di sini dikatakan ada seseorang yang tuan, yang mau pergi. Sekali lagi saudara lihat, mau pergi nanti suatu saat datang. Sekarang Yesus Kristus itu, Tuhan itu sedang pergi, suatu saat akan datang. Dan kemudian sebelum pergi, kasih, sini, hambaku, saya kasih 5 talenta. Sini, saya kasih 2 talenta. Sini, saya kasih 1 talenta. 5, 2, 1 talenta. Itu adalah perumpamaan talenta. Itu bicara mengenai akhir zaman. Orang kalau tidak mengerti Alkitab, dia pikir perumpamaan talenta itu adalah, kamu talentanya apa Lisa? Nyanyi. Ya sudah nyanyi ya. Kamu talentanya apa Kosin? Main piano. Main piano ya. Satu lagi, main gitar ya. Enggak, bukan itu. Itu 5, 2, 1 talenta adalah bicara mengenai penghakiman akhir zaman. Dan apa yang dihakimi di akhir zaman? Pertama, you bijaksana atau tidak? Tahu kehendakku atau tidak? Kedua, engkau setia atau engkau berubah hatimu? Dan ketiga adalah apakah engkau itu rajin kerja keras? Itulah sebabnya sekarang yang 5 talenta ketika tuannya sudah balik. Mana? Ini tuan 5 talenta. Aku sudah bisa menghasilkan 5 talenta. Silakan masuk ke dalam satu kerajaanmu. Yang 2 talenta menghasilkan 2 talenta. 1 talenta, engkau orang yang jahat Tuhan. Lalu kemudian, hai hambaku yang, apa saudara? Harus ingat. Hai hambaku yang, ayo apa? Enggak, bukan bicara tidak setia. Jahat dan malas. Saudara ingat ya. Jahat dan malas. Saya sudah pernah khotbah di sini, saya ulangin lagi ya. Kenapa ya Tuhan cuma bilang malas saja cukup dong? Tuhan tidak usah bilang jahat dong. Betul ya? Malas saja cukup dong. Itu kan malas. Saya beritahu saudara ya, orang malas pasti jahat. Sudah pasti. Orang malas pasti lakukan kejahatan. Saudara lihat. Ya. Nanti kenapa kok nilainya jelek? Tidak ada alasan lagi. Gurunya sentimen sama saya. Lihat aja. Dia nyalahin orang lain. Padahal dianya malas. Saudara, kalau saudara malas, ya, terus kemudian timpa dengan hasil jelek, saudara ditanya, "You kenapa seperti ini?" Kalau saudara jadi salesman saja, malas ya, nggak mau cari order. Lalu kemudian akhir tahun jelek semua daripada penjualan saudara. Kenapa seperti ini? Saudara akan bilang, kompetitor kita curang. Nah, saudara lihat aja. Nanti nuduh orang. Selalu kalau malas ya, kaitannya sama jahat. Saudara masih ingat kejahatan yang dilakukan oleh Daud kepada Batsheba? Masih ingat? Saudara masih ingat khotbah yang kemarin dulu? Daud dosanya kepada Tuhan itu dosa pertama kali apa? Malas. Pertama kali malas. Saudara lihat ya, kalau sudah malas pasti dosa yang lain masuk. Daud itu pada saat seluruh raja, seluruhnya perang, Daud malas-malesan. Dia tidak perang, Alkitab mengatakan demikian. Lalu kemudian tidak perang, lalu kemudian lihat perempuan mandi, pornografi. Sudah pornografi, lalu kemudian dibuai di dalam pikiran. Sudah mulai sesuatu persinahan di dalam pikiran. Dia sudah tidak tahan tubuhnya. Dia ambil Batsheba, dia bicara merayu sampai beberapa kali baru tidur dengan dia. Maka persinahan, sudah persinahan sungguh-sungguh secara tubuh, Batsheba katakan aku hamil. Begitu hamil, lalu kemudian dia pikir Uria mesti tarik. Uria suaminya ditarik, yuk pulang dah ke rumahmu, nanti engkau seneng-seneng sama istrimu. Pikirnya supaya Uria sama Batsheba bisa tidur bersama-sama. Kalau dia melakukan hubungan seks, maka 9 bulan kemudian nanti anak lahir. Uria pikir anaknya dia. Jahatnya luar biasa. Waktu itu tidak ada tes DNA, tidak ada tes daripada USG, tidak ada semuanya. Tidak ada yang bisa membuktikan kalau itu adalah anaknya Daud. Kalau hari itu Uria sekali saja hubungan seks sama istrinya. Lalu kemudian tidak, begitu tidak, ini tidak mau pulang. Sudah kirim lagi di depan. Lalu setelah kirim depan, aku tarik seluruh daripada panglimaku. Dan seluruh daripada jenderal-jenderal dan anak buahnya. Semua aku tarik, mati dia di sana.
Saudara, setelah mati itu berarti pembunuhan. Setelah pembunuhan dia bicara, sekarang Uria sudah mati. Sebagai seorang raja yang penuh belas kasihan, aku harus mengambil istrinya untuk aku bisa lindungi. Saudara-saudara lihat, di situ dia membohongi seluruh rakyat. Dari mana? Saya tanya, dari mana? Males. Saudara yang muda, jangan pelihara dosa itu. Apalagi yang tua. Waduh saudara, saya paling tidak tahan kalau sudah cerita istri nonton telenovela berjam-jam. Saudara bertobat ya. Saya tidak tahan kalau ngelihat suami lalu bukan karena sakit, bukan karena sulit, saudara-saudara tidak kerja di rumah terus. Saudara bertobat. Kita ditentukan untuk kerja. Kita ditentukan untuk menghasilkan sesuatu.